Salam saudaraku dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi, dan sebelumnya mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap kembali untuk mendengar firman. Sebelum kami melanjutkan aktivitas hari ini, tolong di dalam kuasa Roh Kudus ada pemahaman yang baik daripadamu untuk kami mendengar. Ampunkan dosa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah dari Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak merindukan yang namanya damai sejahtera, atau yang biasa disebut shalom. Kadang-kala kalau orang mau sambutan di gereja khususnya, dia akan selalu, atau banyak orang yang akan mengatakan shalom atau ada damai sejahtera, lalu biasanya dijawab dengan shalom, artinya damai sejahtera juga. Nah saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau kita semua merindukan damai sejahtera yang sejati, maka Rasul Paulus kepada jemaat di Roma melalui surat Roma ini memberikan suatu pernyataan bahwa orang yang dibenarkan karena iman, itulah yang mengalami damai sejahtera. Saya ulangi, orang yang dibenarkan karena iman, itulah yang akan mengalami damai sejahtera. Ada orang yang menganggap diri benar tetapi tidak berdasarkan pada iman, di mana iman itu dilandasi pada pengertian manusia. Kebenaran itu dilandaskan pada pengertian manusia. Bahwa banyak orang yang hanya mau percaya atau bergantung kepada orang yang selalu memberikan apa yang dia atau mereka inginkan. Kalau tidak lagi dipenuhi keinginannya oleh orang itu, maka dia akan beralih keyakinan atau beralih kepercayaan karena dianggap orang itu tidak mampu. Ini adalah iman yang egois. Ada juga orang yang menganggap diri benar karena melakukan hal-hal yang menurut orang banyak itu benar, walaupun di mata Tuhan itu tidak benar. Misalnya keberpihakan kepada orang-orang yang kaya pada umumnya dianggap normal karena mereka sangat berpeluang untuk menyumbang ataupun memberikan harta. Tapi bagi pandangan Tuhan itu tidak benar. Nah, artinya bahwa orang yang akan mengalami damai sejahtera sejati adalah orang-orang yang dibenarkan karena imannya, kepercayaannya pada Yesus, yang bukan Tuhan yang hanya mau memenuhi keinginan kita, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan masa depan yang diatur oleh Dia untuk kita. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu kalau kita berkekurangan, kalau kita merasakan pergumulan, sakit penyakit, ada waktunya kita menderita, itu jangan lalu kemudian iman kita runtuh, karena kalau demikian damai sejahtera itu akan hilang. Karena ada maksud Tuhan dalam penderitaan, kebahagiaan, kesuksesan, dan macam-macam suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Nah, itulah yang disebut dengan damai mengalami segala sesuatu bersama dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya karena Tuhan kita
sudah memberikan contoh dan teladan, di mana Dia adalah Allah yang diam di sorga, tapi ada waktunya Dia harus menderita karena Dia ada maksud dan visi untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan saya dan saudara-saudara, kalau kita mau damai dalam penderitaan karena memikul salib Yesus, damai dalam berkecukupan karena ingin menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup ini. Dan itulah yang disebut oleh nyanyian Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita semua merasakan damai sejahtera itu yang mungkin dan pasti tidak diberikan oleh dunia. Berbahagialah kita yang hari ini ada dalam damai sejahtera sesuai dengan amanat firman Tuhan ini. Kita tutup dalam doa syukur. Terima kasih Allah, kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari penjelasan firman Allah dari Roma 5 ayat pertama. Kiranya penjelasan yang sederhana ini boleh menuntun kami kepada damai-Mu dalam suka duka yang Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Sertai teman-teman dalam aktivitas, saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, dalam ketakutan pandemi COVID-19. Tuhan angkat kami dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersama Yesus hari ini dan selamanya. Haleluya. Amin.